بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد قال باب ما جاء في المصورين bab yang menjelaskan tentang al-musawwirun, yaitu orang-orang yang mentaswir, yang membentuk surah, membuat gambar-gambar yang menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkannya permasalahan ini dalam kitab Tauhid, walaupun pada yang zahir bahwa ini berkenaan tentang masalah fiqhiyah, akan tetapi memiliki kaitan yang erat dengan masalah tauhid, di mana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda di dalam banyak hadis yang menunjukkan terlaknatnya orang-orang yang membuat taswir. Sebab asal mula terjadinya kesyirikan yang terdapat di zaman Nabi Nuh alaihissalam adalah disebabkan karena surah, pembuatan patung, dan patung dari surah, di mana mereka membuat patung-patung dan mereka memberi nama masing-masing dari patung tersebut dengan nama-nama orang-orang yang saleh yang ada di zaman itu, yang menyebabkan mereka melakukan sikap ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang saleh. Maka para syayatin membisikkan kepada mereka dengan berbagai macam bisikan-bisikan penyimpangan, yang akhirnya mereka pun terjatuh dalam syirikan, sebagaimana yang ma'ruf dari penafsiran Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tatkala beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Maka beliau menyebutkan bab ini disebabkan karena permasalahan ini. Demikian pula dari sisi yang lain bahwa orang-orang yang melakukan taswir, maka mereka seakan-akan menyaingi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penciptaannya.
Mereka yang membuat patung ataukah membuat gambar-gambar dari gambar-gambar ataukah lukisan yang di dalamnya terdapat ruh seperti manusia ataukah hewan dan yang semisalnya. Maka mereka ini seakan-akan menyaingi Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Sehingga Allah Azza wa Jalla akan memerintahkan mereka nanti pada yaumul qiyamah untuk menghidupkan apa yang telah mereka buat, menghidupkan apa yang telah mereka gambar dan mereka lukis. Dan itu sebagai ta'jiz, untuk melemahkan mereka bahwa mereka tidak akan mampu melakukan itu. Oleh karena itu telah datang hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai riwayat yang sahihah yang menunjukkan diharamkannya seseorang untuk menggambar sesuatu dari makhluk hidup. Yang dimaksud dengan makhluk hidup adalah makhluk yang di dalamnya terdapat ruh, seperti manusia. Demikian pula para hewan. Adapun makhluk hidup berupa tumbuhan, pepohonan, dan yang semisalnya yang tidak terdapat ruh padanya, maka ini tidak termasuk dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh jumhur dari kalangan para ulama. Walaupun ada sebagian, dan itu adalah pendapat Mujahid bin Jabir rahimahullah ta'ala, berpendapat bahwa juga tidak diperbolehkan bagi seorang untuk menggambar dan melukis pohon, pepohonan dan yang semisalnya dari tumbuh-tumbuhan. Namun yang sahih, dalil-dalil yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang dikuatkan oleh pendapat jumhur dari kalangan para ulama, menunjukkan bahwa yang diharamkan adalah menggambar sesuatu yang padanya terdapat ruh dari kalangan makhluk hidup. Sebagaimana akan kita sebutkan nanti insyaallah ta'ala. Dan sungguh sangat banyak hadis yang sahih yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan diharamkannya menggambar ini. Diharamkannya melukis. Al-Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, beliau telah menyebutkan sekian banyak hadis dalam kitab beliau Gharatul Fisal alal mu'tadin ala kutubil ilal. Pada bagian akhir dari kitab tersebut, di saat beliau membantah Ali Ridha yang mengkritik tulisan Asy-Syaikh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala tentang hadis-hadis mu'alla, ahadits mu'alla zahiruha as-sihhah, dibantah oleh Ali Ridha dan disebarkan tulisan dia tersebut di beberapa koran yang ditulis dengan berbahasa Arab. Maka Syekhuna rahimahullahu ta'ala membantahnya dalam kitab ini. Dan beliau memberikan judul Gharatul Fisal alal mu'tadina alal kutubil ilal. Tatkala beliau menjelaskan tentang kekeliruan-kekeliruan dari Ali Ridha,
maka beliau sempat mendapatkan foto yang terpampang di salah satu koran, yang foto itu adalah milik dari Ali Ridha. Maka akhirnya beliau pun dalam rangka untuk memberikan nasihat kepada Ali Ridha, maka beliau menyebutkan hadis-hadis tentang diharamkannya surah. Dan beliau menyebutkan sekian banyak hadis yang datang, yang sabit, yang sahih, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan tentang dilaknatnya, disebutkan tentang azab yang paling keras yang dirasakan adalah orang-orang buat gambar-gambar. Dan disebutkan pula bahwa mereka akan diperintahkan untuk menghidupkan apa yang telah mereka buat pada yaumul qiyamah. Dan disebutkan pula bahwa mereka dari apa yang telah mereka gambar akan ditiupkan padanya jiwa yang gambar-gambar tersebut nanti akan menjadi hidup dan akan menyiksa orang-orang yang membuatnya. Dan hadis-hadis yang lain yang disebutkan oleh beliau dari berbagai jalan. Dan dalam hal surah ini telah terjadi beberapa bentuk surah yang disepakati bahwa itu adalah haram. Dan terjadi pula khilaf dalam beberapa bentuk dan beberapa jenis yang disebut sebagai surah. Adapun seperti patung, maka tidak terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sepakat para ulama bahwa yang demikian ini adalah perkara yang diharamkan. Disebabkan karena bentuk-bentuk dan patung-patung tersebut dengan bentuk apa saja. Apakah bentuknya manusia seperti yang antum biasa lihat di sebagian tempat, patung-patung yang besar, ya, dari sebagian yang dianggap sebagai pahlawan, maka mereka pun membuat monumen dan membuat patungnya. Ataukah hewan-hewan, kuda, singa, dan yang lainnya. Semuanya adalah diharamkan. Sebab ini merupakan salah satu bentuk menyaingi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudahatu khalqillah. Demikian pula ini termasuk dari sunnatul musyrikin. Sunnahnya orang-orang musyrikin, kaum jahiliyah, yang menyebabkan generasi mereka yang setelahnya terjerumus ke dalam perangkap syaitan, yang akhirnya mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, illatut tahrim, sebab diharamkannya bukan hanya karena dikhawatirkan akan disembah, sebagaimana yang disangka oleh sebagian kaum muslimin. Sehingga kata mereka sekarang tidak ada lagi illah itu. Karena diharamkannya membuat patung hanya disebabkan karena dikhawatirkan akan disembah. Sekarang tidak dikhawatirkan lagi. Kaum muslimin sudah mengetahui permasalahan tauhid, sudah mengetahui itu tidak boleh. Subhanallah. Dan ini adalah perkataan yang batil tentunya. Hadis-hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam menunjukkan salah satu tanda-tanda hari kiamat. La taqumus sa'a hatta ya'budu fi'amun an ummatil awthan. Tidak akan tegak hari kiamat ini sampai ada segolongan dari kalangan umat ini yang mereka kembali menyembah patung. Mereka kembali menyembah berhala. Menunjukkan kekhawatiran itu masih ada.
dan telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bahwa terlarangnya seorang itu membuat patung bukan hanya karena dikhawatirkan untuk disembah, akan tetapi disebabkan karena al-mudahah, menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Azza wa Jalla, Dia adalah sebaik-baik pencipta. Dan tidak diperbolehkan seorang melakukan persaingan terhadap apa yang telah diciptakan oleh Allah. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tabarakallah, Allah Subhanahu wa taala yang paling baik dalam hal menciptakan. Maka mereka yang meniru-niru ciptaan Allah, maka mereka akan diperintahkan nanti untuk menghidupkannya. Maka bentuk seperti ini tidak ada khilaf bahwa yang demikian ini haram. Bentuk yang kedua, yaitu gambar-gambar atau lukisan yang tidak memiliki dhil, yang tidak ada bayangannya, yang berbentuk dua dimensi, ya, tidak berbentuk patung, tapi hanya sekedar lukisan. Maka hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan keumuman diharamkannya. Sebagaimana akan kita sebutkan nanti dari hadis-hadis yang sahih yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala. Keadaan yang ketiga, as-surah, gambar yang sekarang ini dikenal dengan bentuk foto, ya, al-fotografia, gambar-gambar fotografi, foto-foto yang tentunya dihasilkan melalui cahaya tertentu, ya, yang telah dibuat. Naam, sedemikian rupa untuk menggambar sesuatu yang ada pada wujud aslinya. Nah, maka terbentuklah sesuatu yang disebut foto, dan itu surah. Apakah yang demikian ini diperbolehkan atau tidak? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau berpendapat bahwa ini tidak termasuk dalam perkara yang diharamkan. Dan yang demikian ini hukum asalnya boleh. Sebab bukan seseorang tersebut yang langsung melakukannya. Bukan dari perbuatan seseorang, akan tapi berasal dari alat tersebut. Akan tapi berasal dari alat tersebut yang diciptakan. Sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan amalan seseorang. Berbeda dengan lukisan, menggambar, di mana seorang menggunakan tangannya lalu kemudian dia melukis sedemikian rupa, berusaha untuk mencocokkan apa yang ada dalam kenyataan. Adapun seperti foto, pada hakikatnya adalah memindahkan sesuatu yang asalnya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti seorang misalnya, ya, mentaswir pohon yang tersebut dalam gambar tersebut, dalam foto tersebut, itulah yang ada dalam kenyataan, yang terlihat dalam wujud aslinya. Sehingga dari sini mereka mengatakan, atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menganggap bahwa yang demikian ini tidak termasuk dalam perkara yang diharamkan. Dan sebagian dari kalangan para ulama mengumumkan hadis tersebut bahwa ini termasuk surah. Tidak seorang pun mengingkari bahwa itu adalah surah. Ya. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin
rahimahullahu ta'ala sendiri mengakui bahwa itu adalah surah. Secara bahasa itu adalah surah. Sehingga termasuk dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamati al-musawwirun." Siksaan yang paling keras pada hari kiamat adalah mereka-mereka yang melakukan surah, yang membentuk surah. Nah, dan foto termasuk dari surah. Nah, sehingga termasuk dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian pula apabila dikatakan ini tidak ada campur tangan dari manusia, bahkan ada, ya, bukankah seorang yang memotret tersebut dia menggerakkan tangannya? Nah, iya kan? Dia menindis. Nah, menunjukkan ada fi'il dari dia. Maka muncullah foto. Nah, menunjukkan ada fi'il, ada perbuatan dari seorang. Sehingga orang yang memotret ini pun secara bahasa Arab dinamakan apa? Al-musawwir, iya kan? Yang membentuk surah, membentuk taswir. Al-musawwir. Sehingga para ulama mengumumkan hadis tersebut. Apakah itu dengan lukisan, menggambar, atau dengan foto, potret. Kedua-duanya adalah perkara yang diharamkan. Dan kedua-duanya termasuk dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Namun walaupun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang membolehkan keadaan tersebut, jenis fotografi, namun beliau tidak membolehkan menggunakannya secara mutlak, secara umum. Seperti misalnya memotret dalam rangka untuk mengoleksi foto, album kenangan misalnya, ya, terjadi acara walimahan, perkawinan, kemudian mereka motret, ya, untuk dijadikan sebagai kenang-kenangan, atau dalam munasabah tertentu, pada acara tertentu mereka motret lalu dikumpulkan untuk dijadikan sebagai kenang-kenangan. Ini haram. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Alla tad'a suratan illa tamastaha." Bahwa jangan engkau meninggalkan satu surah melainkan engkau hilangkan. Kau hilangkan. Maka mengoleksi foto, ya, yang itu adalah surah, itu pun tidak diperbolehkan. Dan ini merupakan faidah yang kadang mereka gunakan potret tersebut atau foto tersebut dalam rangka yang demikian ini. Kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu, disebabkan karena dalam keadaan darurah, dalam keadaan hajah, ya, dalam sebagian kaidah usul fiqh, al-hajatu nazzalu manzilat ad-darurah, bahwa ada sebagian hajat yang menduduki kedudukan darurah, seperti, ya, uang kertas yang di situ ada gambar. Naam. Demikian pula maka ya ikhwan, KTP, SIM dan yang semisalnya. Yang demikian ini diberikan rukhsah disebabkan karena manusia membutuhkan hal tersebut. Maka al-akhwat, kita mengambil hukum ihtiyat, berhati-hati, adalah pendapat yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwa kita tidak melakukan, ya, dan tidak memanfaatkan foto tersebut kecuali dalam kondisi hajah mulihah, satu kebutuhan yang mendesak yang tidak mungkin kita bisa menghindar darinya. Wallahu a'lam bishawab.
Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi, falyakhluqu dzarratan awil yakhluqu habbatan." Naam. Awil yakhluqu sya'iratan. Awil yakhluqu sya'iratan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini hadits qudsi, siapakah yang paling zalim dari mereka-mereka yang membuat ciptaan seperti ciptaanku, yang membuat ciptaan seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ingin menyaingi ciptaan Allah Azza wa Jal. Dan kata waman azlam, siapa yang lebih zalim? Kezaliman di sini nisbiyah. Sebab di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa ayat dengan penyebutan waman azlam, waman azlam. Waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Siapakah yang paling zalim dari orang-orang yang mengada-ada terhadap Allah Subhanahu wa taala? Waman azlamu mimman mana masajid Allah. Siapakah yang paling zalim dari orang-orang mencegah dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala? Waman azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Maka ayat-ayat yang menyebutkan waman azlam, siapa yang paling zalim, siapa yang paling zalim, ya, ini nisbi. Sebagaimana yang tersebut dalam hadis ini, siapakah yang paling zalim, yakni dalam hal orang-orang yang hendak menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling zalim adalah mereka yang membuat ciptaan seperti ciptaan Allah. Falyakhluqu dzarratan. Maka hadis ini dijadikan dalil oleh Mujahid yang menunjukkan keumuman hadis, tidak diperbolehkannya menggambar sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti tumbuhan, pohon. Nah, namun pendapat ini dibantah oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis yang lain yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan bahwa yang terlarang, yang tidak diperbolehkan adalah yang memiliki ruh. Falyakhluqu dzarratan, maka hendaklah mereka, kalau mereka mampu, hendaklah mereka menciptakan zarrah, menciptakan semut, hewan yang demikian kecilnya, kalau mereka bisa. Dan mereka tidak akan bisa. Dalam keadaan mereka hidup, mereka tidak bisa, apalagi setelah mereka mati. Nah, zarrah mereka tidak mampu menciptakannya. Dan ini pula hujjah yang Allah Subhanahu wa taala gunakan dalam Al-Qur'anul Karim untuk membantah orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang saleh, dari orang-orang yang mereka anggap sebagai syufa'a yang akan memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau istama'u lah. Wa yaslubhum adh-dhubabu la yastanqidhuhu min dha'fa at-talib wal matlub. Wahai orang-orang yang beriman, telah diberikan contoh permisalan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya orang-orang yang kalian seru, ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, nah, ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Nah, sesungguhnya orang-orang yang kalian seru dari selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan bisa menciptakan dzubab, seekor lalat, mereka tidak mampu. Nah, seekor lalat
Mereka tidak mampu. Nah, walaupun mereka berkumpul, walaupun mereka bersatu seluruhnya, dari ahli-ahlinya mereka, dari kalangan profesor, ya, dan para ahli berkumpul untuk menciptakan seekor lalat, mereka tidak akan mampu. Sebab mereka adalah orang-orang yang mati. Di saat hidup saja mereka tidak mampu, apalagi saat mereka mati. Nah, dan mereka itu, ataukah yang mereka jadikan sebagai patung-patung yang mereka sembah, tatkala lalat itu singgah di patung tersebut dan mengambil sesuatu dari patung itu, maka patung ini tidak mampu untuk mengambilnya kembali. Tidak mampu untuk menjaga dirinya dari lalat. Maka yang meminta lemah, yang dimintai pun lemah. Dha'fat talib wal matlub. Maka kalau seperti lalat saja tidak mampu dikalahkan, bagaimana mungkin dia akan bisa memberikan manfaat kepada yang meminta? Di saat mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla menantang mereka, "Falyakhluqu dzarrah." Silahkan mereka menciptakan seekor semut kalau mereka mampu. Ini mimbab at-ta'jiz, untuk melemahkan mereka bahwa mereka tidak mampu melakukan itu. Awil yakhluqu habbatan, atau hendaklah mereka menciptakan habbah, biji, ya, yang nanti akan tumbuh menjadi tanaman. Awil yakhluqu sya'iratan, atau hendaklah mereka menciptakan syairah, biji gandum, dan mereka tidak akan mampu itu. Itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan bijinya, lalu kemudian tumbuh, ya, menjadi bibit, semakin lama semakin besar, lalu kemudian memiliki tangkai dan akhirnya siap untuk dipanen. Kemudian, ya, dimanfaatkan lagi sebagiannya untuk dijadikan sebagai bibit kembali. Yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan mampu. Mereka tidak akan mampu. Akhrajahu, hadits ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bis-shawab. Ila huna ikhwan. Insyaallah nuwasilu fi waqtin akhar. لأن عندنا الآن يعني مهمة مع بعض الأخوة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تفضلوا حفظكم الله.